Mahligai rumah tangga. Magadir aku tahu. Magadir yang sangat alergi dengan namanya sayur. Punya macam makan. Tidak ada. Jadi istriku respon. Ini adalah pembicaraan dua arah. Gila ya? Siput gitu kan? Siput. Siput. Sigari. Sangat rugi merugi untuk hidup. Sari roti. Selamat datang di Debat Kusir Pasutri, program kontrasepsi. Yang menyajikan debat pasutri dari zaman Romeo and Juliet, David Beckham dan Victoria Beckham. Beyonce and Jay-Z, Yes, Jay-Z, Aira Mahain, Jay, Yuko, Aladin dan Jasmine, Anang Asanti, Naruto dan Hinata. Joro dan aku. Kenapa jorok? Cowok paling green flag, se-green flag. Efek nonton One Piece live action tanpa nonton anime. Emang harus maraton. Maraton nonton Mang Ebe, tak? Pemajikan orang, Mang Ebe. Oke. Debat kali ini tentang masak dan makan dan masak. ya udah sama. Enggak tuh. Masak dulu baru makan. Ngapain makan dulu baru masak? Sudahlah. Saya akan lawan. Jadi di makan dan masak ini kita akan membahas tentang beberapa hal yang menjadi drama kecil di rumah tangga, di mahligai rumah tangga. Mahligai itu apa? Tolong kasih tahu istri saya mahligai apa? Jadi mahligai itu istilah nih mahligai. Aku gak tahu, belum bisa Ya. kasih mahligai itu apa? Magadir aku tahu. Magadir yang ya, di mana makan dan masak ini sudah menjadi bagian Oh, salah. Bagian dari kehidupan. Gak makan gak hidup. Makan untuk hidup atau hidup untuk makan. Makan untuk hidup atau hidup untuk makan. Ngerti gak? Makan untuk hidup atau hidup Untuk makan. Ya makan untuk hidup lah. Enggak, pilihannya ada orang yang makan apa aja yang penting mah hidup ya. Makan apa aja yang penting hidup. Iya, ada orang yang kurang beruntung kumaha. Dia mah dikasih lepet, alhamdulillah. Itu teh. Ada juga yang pola pilih. Berarti makannya benar teh. pilihan aku makan makan untuk hidup. Aku pilihannya makan untuk hidup. Iya, ada juga yang hidup untuk makan. Oh. Sinyal. Ya, maklum istri saya belum di-upgrade seperti istri Plankton. Siapa istri Plankton sih? Siapa komen? Karena makan dan masak ini sudah jadi bagian hidup, terutama hidup bersama, akan selalu terjadi perdebatan, betul? Betul. Drama-drama kecil, betul? Betul. Nah, di debat pertama ini saya akan disclaimer dulu kalau istri saya itu tidak suka. Picky eater. Aish, Maksud apa teh? tadi apa? No. Tidak Picky apa? eater. Picky eater. Apa itu picky eater? Memilih makanan. Terutama sayur ya. Sejak dia kecil, Anda tidak suka sayur, betul? Betul. Betul. Istri? Betul suami. Macam tak betul je budak ni. Sangat alergi dengan namanya sayur, terlebih dengan sayur hijau. Sampai sekarang pun masih, tapi ada progres. Dia suka bayam, Brokoli. brokoli lumayan. Ini kalau saya mah apa aja. Mahal. Saya mah
Saya mah apa aja. Saya mah apa aja dimakan. Karena menurut saya makan untuk hidup atau hidup untuk makan itu menurut saya lebih baik makan untuk hidup. Makan. Apa aja dimakan, yang penting hidup. Hidup Jokowi. Juga sebenarnya mah makan makan untuk hidup. Tapi kan kamu mah misalnya ada ya contoh makanan yang kita teh sisa di meja makan itu ada sisa makanan. Kita punya meja makan. Tidak ada. Masuk. Apapun itu IKEA Informa masuk ke meja makan kami. Di meja makan ada cuman sayur. Bayam mah suka. Ada toge, cuman tumis toge. Kamu pasti gak akan makan kan? Beli lah keluar beli telur. Nah, namanya itu tuh bukan makan untuk hidup. Kalau makan untuk hidup mah apa aja dimakan. Oh enggak, kamu punya uang, ada gas. Ini masa misalnya amit-amit. Kalau misalnya cuman ada toge aja, kita teh mengkhawatirkan aja, amit Allah. Itu teh kamu teh pastikan lebih memilih untuk tidak makan kan, betul? Makan nasi aja ya, enggak apa-apa. Capek ah. Mutih alias naikin ilmu. Biar Jadi bagaimana bisa Anda tidak suka sayur, istri? tidak dibiasakan. Yang dibiasakan, ya. Jadi apa rasanya sayur menurut Anda? Sayur Sayur hijau tuh- ya terutama. Sayur tuh tergantung bumbunya. Tergantung bumbu. Tapi nggak bisa nyebut tergantung bumbu juga sih. Kan pernah nyobain apa namanya teh? Apa? Kangkung. Ya, Nggak enak. bukan enggak. Jadi kalau Nggak misalkan bisa ditelan. Kalau misalkan jadi kangkung di nyangsang apa nggak nyangsang? bisa dikunyah, Apa nyangsang Indonesia? nyangkut. Nyangkut di sini itu nggak bisa ditelan. Itu teh. Kayak mau keluar lagi. Rasanya gimana? Nggak enak. Definisikan. Nggak enak. Nggak bisa nggak enak. Coba. Kalau misalkan bayam enak karena bumbunya simpel, bening, royco, ladaku enak. Oh, jadi tergantung dari Bumbu. si bumbunya. Kalau misalkan kangkung kan rata-rata pakai sauri. Sauri itu kan ikannya, bau ikan. Wah, Anda Bau ikan. tidak tahu bagaimana nikmatnya nasi hangat. Apa itu namanya? Katuk, kangkung sama sambal. Nggak tergantung bumbu. Brokoli aku bisa makan brokoli rebus doang. Tetap Kalau pakai garam misalnya doang gitu, rebus pakai garam. ditumis, Iya, pakai garam gitu ditumis. kalau Royco. emang ditumis pakai garam doang. Apa tuh? Bumbu-bumbu yang lain atuh. Boleh asal gayang baunya teh bau gitu. Bau sayuran bau, saudara-saudara. Apa baunya? Apa baunya definisikan? Tergantung kata aku gini, kalau kayak katuk bumbunya teh sauri kan gak enak menurut aku mah bau ikan, itu gak enak. Ketambah sih tekstur sayurnya teh gak bisa ditelan, kayak lebih keras dibanding si bayam kayak langsung lembut kena air tuh. Oke, kalau bentuk, Si batangnya juga langsung bisa ketelan kalau bayam. kalau misalnya si kangkungnya teh dibejek-bejek, tapi enak bumbunya. Udah berbentuk nih, nggak berbentuk. Kamu nggak tahu lah itu teh di dalamnya ada kangkung. Tapi bumbunya enak. Apakah masuk? Belum tahu, belum nyoba. Begitu sulitnya saya membujuk istri saya untuk hidup sehat. Ya, kalau misalnya sayur itu mengandung serat masuk ke pencernaan, kamu susah pup. Aku normal. Tapi kadang susah kan? Enggak, aku normal. Sampai gini kak. Jadi aku itu teh kurang serat. Aku normal setelah nikah sama kamu. Jadi aku jadi gak normal. Biasanya aku Oh, siap. pas Silakan. masih perawan aku tiap pagi. Perawan. Kalau sekarang setelah nikah lebih banyak makan bayamnya. Hampir tiap minggu makan bayam.
Ya betul, ada progres lah karena saya menyuruh istri saya berkomitmen setelah nikah harus makan sayuran hijau minimal bayam. Kamu tahu Popeye? Enggak tahu aku. Popeye makan bayam. Jadi berotot, sehat. Kamu olive oil begang pan, karena bayam. Gak pernah makan Olive bayam. oil? Itu si pasangannya, si pacarnya Oh iya, itu. iya. Si pacarnya ada Popeye, olive oil sama si Brutus. Jahatnya sudah terlalu melebar ke anime, bukan anime, ke kartun. Jadi istriku respon. Ini adalah pembicaraan dua arah. Tadi disuruh ngomong diam, Ya kan aku lagi bridging dulu, bergiding. bergiding. Jadi makan sayur dan gak makan sayur nih, menurut saya penting. Sayur itu udah mutlak, mau ditanya kemanapun. Oke, ini mah udah mutlak, kalah telak 1-0. Mau diubah? Jadi tolong netizen-netizen para pasutri, tolong kasih tips apakah ada pasangannya yang tidak suka sayur dan bagaimana cara mengakalinya. Apakah harus dicekok? What is meaning cekok? Paksa. Dipaksa atau diakali atau bagaimana? Komen. Saya sudah beberapa tahun ini mencoba hanya bayam yang masuk. Tolong komen. Yang kedua, nah ini perbedaannya, silakan. Kepada Makan istriku. ikan, gak makan ikan. Aku tim Tim Dewa. gak makan ikan. Aku gak makan sayur, gak makan ikan. Ya karena picky eater ya, picky eater. Karena picky buat makan selain sayur, istri saya pun seumur hidupnya, pernah belum kamu nyoba tapi ikan? Dulu pisan dulu. Ikan apa? Kanila. Ikan kon. Ikan tongkol. Kanila. Ikan nila, oke. Kamu tahu nggak ada beberapa jenis ikan yang bisa dikonsumsi, kayak pertama ikan air tawar, ikan air laut, ikan air. A few moments later. Itu supaya punchline-nya dapat ikan apa dong? Ayo bantu aku. Air beracun. Anjay. Kurang. Punchline-nya kurang. Ya, jadi kenapa kamu gak suka ikan? Selain bau ya. Ini beberapa Oh iya, bau. beberapa orang juga mungkin ya emang gak suka ikan, ataupun ada yang saya sukanya ikan air tawar karena gak terlalu bau. Kalau ikan air tawar gak terlalu hanyir. Hanyir Indonesianya apa? Amis. Sweet. Like me? No. Makan ikan. Ikan tuh kan ada beberapa jenis dan semua jenisnya tidak suka. Pertama ikan nila yang tadi dimakan. Bagaimana first impression kamu pas pertama kali makan? Sebenarnya menurut aku ya ikan nila tuh kan dagingnya putih ya. Putih. Ya, Kayak ayam. kayak Dagingnya mirip ayam menurut aku. Cuma lebih lembut. lebih lembut. Heeh. Gila, lihat Apanya? luar sisiknya. Oh, sisiknya. Kan suka Oh ya. ambil sama sisiknya gitu dimakan gitu kan, nggak yang bener-bener dagingnya gitu dalamnya enggak, tapi truk dicubit semua nih, dicubit semua terus dimakan. Gila, 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 Baru saja dibayangkan sudah merinding. gila semua. Jadi kalau misalnya sisiknya dibersihkan, wah ini Tapi saya emang kayaknya kayak nggak mau juga jika makan udah pakai daging putihnya doang gitu kayaknya, tapi atasnya bisa kamu tapi atasnya, atasnya, dalamnya tanpa sisik. kayaknya enggak bisa, itu mah dulu gitu aku pernah makan deh, ya itu dalamnya, jadi Tapi masuk. masuk ke telan. Masuk ke telan. Kenapa nggak mau makan lagi? Ada bau khasnya nih, bau ikan gitu gak sih, bau gak jelas. Jadi ada kayak gak nikmat makan karena ke distract sama baunya gitu nih kalau makan tuh. Anda tahu? Aku tempe. Kurang lagi. Jokes macam apa ini? Anda tahu kalau misalnya ikan itu sudah kedua kali, kalau ikan itu akan kayak omega. Kan ada telur omega. Tuh. Jadi gini, kalau ikan laut udah pastilah dari baunya juga udah nggak masuk. Siput gitu kan. Siput. Siput. Sigeri. Sigeri.
Ya si Gary termasuk seafood. 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 Udah nyium baunya aja udah. No. No. Padahal Tapi ya. sebenarnya mah si bumbu itu yang bumbu seafood yang kayak asam manis pedas manis gitu sebenarnya mah wangi. That's right. Wangi, jujur Wangi, wangi, kan? tapi gak berani nyoba karena emang bau ikannya kerasa. Gini atuh makannya nih. Itu Wah. berarti kalau di mana di sayur mah ada toleransi dari bumbu bisa masuk. Iya, Kalau dan ikan- jenis sayurannya. jenis sayurannya Yang kalau bumbu. ikan Kalau ikan nggak ada sebenarnya, nggak bisa masuk sama sekali. Anda tidak tahu rasanya kepala kakap. Nggak bisa. Gurame katanya kan enak ya, Sina. Sangat merugi untuk hidup. Gurame pakai sambal kecap gitu jadi. Ya. Tapi gak suka Ikan Indosiar atau ikan Indosiar ikan itu ikan SpongeBob anjir. yang jadi pembawa acara. Selamat datang lo bisa bikin batu. Heeh. Oke, ini termasuk challenge juga ya. Jadi sebenarnya Untuk saya, Heeh. suami untuk mendoktrin istri saya memakan ikan. Karena apa? Ini pun menjadi drama di dapur. Ketika saya penyuka ikan tongkol akan memasak, istri saya tidak bisa menyentuh. ya betul. Bahkan setelahnya saya lap-lap, Semua saya semprot-semprot, bahkan saya bongkar katel, kompor, Katelnya. patako, semua alat yang bekas katel ya, wajan, wajan. kompor, wastafel, bekas-bekasnya semua harus bersih, bau tanpa bau ikan. Begitu ribetnya saya akan memasak satu ikan tongkol. Kalau bisa mah nanti beli wajan satu lagi buat khusus kamu, sama buat pencucinya satu buat khusus ikan. Tolong endorse saya untuk wajan, untuk khusus menggoreng ikan agar saya bisa menikmati ikan tongkol seperti waktu bujang. Oh iya, jadi makanan perdagingan, ikan termasuk dagingan. Iya. Perdagingan itu yang hidup di Daging nggak laut, ya kan? Yang hidup di laut gak ada yang bisa dimakan. Yang hidup di darat itu cuman ayam sama sapi. Ayam juga harus bagian dada sebetulnya ya. Oh iya. Harus Picky bagian. eaternya sampai ke bagian-bagian daging. Gak bisa si istri saya ini yang picky eater, yang rada psikopat, ketika makan gak bisa makan bagian-bagian kayak paha, Kayak sayap. sayap. Padahal chicken wings itu Oh, laku di KFC. tapi aku bisa makan chicken wings kalau Ricis. Oh, kenapa bumbunya? Ricis sama chicken wing yang di Koka. Koka Sukabumi. Di Coca. Di Koka Karena yang bumbunya enak. enak chicken wingsnya. Berarti teksturnya nggak ngaruh kalau bumbunya enak. Balik lagi Nggak ke ada bumbu. nggak berbentuk wings. Sama yang di Ricis sama yang di itu kan udah gini nih. Nggak berbentuk sayap kan sayapnya gini kan kayak melengkung gitu kan. Gimana? Kayak melengkung gitu. Kalau Koka sama yang di Ricis itu nggak berbentuk udah nggak apa sih udah lonjong gitu. Si wingsnya tuh nggak berbentuk sayap. Oke lah para sekte-sekte netizen. Dan satu lagi, sapi, aku cuma bisa beli sapi, ya udah sapi aja gitu. Tapi gak bisa makan sapi yang hasil kurban, sorry. Mengerti? Sapi aja, jangan sapi hasil kurban gitu. Kenapa? Karena maaf ya Allah, bukan tidak berkah gitunya, bukan mana saya tidak bersyukur gak dikasih sapi kurban gitu. Tapi daging kurban tuh suka baunya tuh nyampur gitu. Karena kan kurban tuh bukan sapi doang ya, ada domba. Sedangkan aku gak makan domba atau kambing. Nah, si sapinya tuh suka bau khas gitu loh. Jadi mau direndam mau di apapun kayak bau khas nyampurnya tuh masih ada gitu. Karena pisaunya sama. Kayaknya. Jadi aku tiap dapet daging kurban selalu aku kasihin sebetulnya. Dan gak mau aku makan. Apa karena kasihan ngeliat digorok? Bisa jadi. Oh iya sama bisa jadi. Aku juga gak bisa makan ayam hasil peliharaan kayak peliharaan aku sendiri gitu. Jadinya Harus beli ya udah ayam beli aja gitu beli. Jadinya Beli ayam. ada potong gitu. jadinya ayamnya nggak digoreng tapi dikasih kalung. Enggak. Hah? Karena Jadi pet gitu. karena tahu gitu si ayam itu tuh gimana dulunya gimana jadi kalau misalkan disembelih terus dimakan kayak keinget-inget dan aneh rasanya jadi aneh gitu. Oke, sampai sini para netizen, Pak Sutri Jadi nggak- sudah tahu kan bagaimana saya sehari-hari untuk makan. Ayam. Pilihan-pilihan. Everyday is chicken. Chicken dan dinner. dada. Nah, istri saya itu psikopat. Kalau misalkan makan gehu atau toge tahu, si togenya dikeluarkan karena tidak suka toge juga yang termasuk dengan sayuran. Jadi kosong tahu aja dengan terigu, Tapi kan di situ sebetulnya ada sari-sari togenya tuh. sari-sari, Terus nama aku sari roti.
Sari roti, roti sari roti. Nah ini lanjut ke topping bakso dan bubur. Nah ini sekte-sekte psikopat. Yang saya nggak ngerti kenapa kalau misalkan bubur ada tim diaduk dan nggak diaduk. Ini juga yang make sense, yang nggak make sense ya dari materinya Panji di Mensrea. Panji Panji Petualang. Bukan si Panji Pragiwaksono, Bang Panji, si Bang Panji kan di Mensrea nyebutin kalau misalkan tim bubur diaduk dan nggak diaduk itu nggak make sense, psikopat. Kan udah di dalam mulut, banyak diaduk-aduk juga. Kenapa harus pertama buburnya dulu sasa? Oh, Tapi kita enggak ya, kita mah diaduk. Cuma ini toppingnya yang membuat istri saya sekte-sekte sesat. Dia itu bubur kayak anak kecil. Sebutin apa aja? bubur, air sayur, airnya aja. Karena kan di sayur bubur itu ada bawang gitu-gitu kan. Ya. Nah aku ambil airnya aja. Ya. Air sayur sama ayam. Ayam, Terus bumbu-bumbu aja udah bumbu. kecap asin. Kecap asin. Ya itu. Bumbu-bumbu. Jadi gak pakai bawang seledri, gak pakai kacang. Pakai Kayak bubur buat bayi. Iya, Gimana? flat. Udah kayak bayi. Kalau dia semua dimasukin. Oh kecuali kacang. Sama Nah, gini nih, point of view-nya jadi tukang bubur ketika istri saya pesen. Bubur, cuman air sayur, cuman suiran ayam, cuman kecap asin. Oh, buat anak TK umur 5 tahun? Bukan, kata saya. Itu tukang buburnya pun durasi menyajikannya yang jadi lambat. iya, Ada. karena Tapi setelah itu karena kita sering ngebubur di bubur pemuda enak. si tahu pemuda-pemudi. Oh namanya cari bubur pemuda enak. Sampai udah tahu tanpa aku ngomong kata si Abi. Si apa dong? Bubur Kata pemuda, si- jelasin bubur pemudanya di mana di Sukabumi. Bubur pemuda di Sukabumi di perempatan, bukan nama perempatan. Perempatan banyak, perempatan Zimbabwe, perempatan Costa Rica, Otista. Lampu merah perempatan Otista. Afrika Selatan. Di situ pokoknya mah ada bubur pemuda enak. Sampai si tetehnya udah tahu tiap aku pesen seperti biasa, oke tanpa ngomong lagi. Ya karena dia udah muak sebetulnya. Diam lagi nih dari jauh teh. Diam lagi gitu. Si A-nya mah cepet dah campur gitu. Enak. Jadi kalau misalkan untuk bubur itu sebetulnya yang saya heran ke istri saya mah nggak terlalu lah yang diaduk ya, yang diaduk sama yang diaduk. Tolong dong kasih penjelasan ke saya kenapa. Kayak agak ngeblend ya. Iya, ngeblend gitu. Kalau kan di dalam juga keblend, kecampur. Masa iya buburnya dulu telan sasanya. Tolong komen para sekte-sekte yang nggak diaduk itu apa rasanya? Topping bakso. Topping bakso. Wah, Oh iya, aku cuman bisa makan bakso kecil. Sama kenapa bakso isi telur. bakso isi telur yang besar? Bakso kecil. Kenapa yang daging nggak mau? Gila. Gila lagi. Bentuknya gila dan Gila lagi. dalam lepas di batu gila, dagingnya tuh kecil. Gila namanya. Kan digiling kalau misalkan Gila. kamu bayangin kalau kotak-kotak anjing. Kayak pas dimakan tuh gerinjil gila. Bukan emang aku gak bisa, cuma bisa makan bakso kecil sama apa? Bakso telur. Itu kalau baksonya enak mah lembut ya langsung ketelen. Enggak. Atau udah we satu utuh telen. Dan bakso terenak di Sukabumi itu menurut aku primadona yang di dekat Masjid Agung. Semuanya disebutkan ya. Kalau misalkan ada netizen yang di luar kota Harus coba yang harus coba ya. Begitulah lika-liku tentang tentang perbedaan makanan dan keanehan-anehan yang ciri khas ciri khas Tasya. tolong komen di ya kolom komentar dong. Kolong jembatan. Wah. Tolong siapapun komika perbaiki jokes istri saya ini. Istrinya si Tata Istri Sian. saya. Sekarang? Oh ya, sekarang. Di penghujung. Saya akan mengapresiasinya menjadi sekarang. Jadi seperti itulah untuk pasutri-pasutri yang mengalami ataupun yang pacaran pasti mendapat lika-liku perbedaan makanan. Contoh dari pemilihan tempat makanan, mau makan di mana terserah. Karena terserah sampai kita itu tawaf kota
Sebenarnya makanannya untuk dimana? mencari makanan yang sesuai dengan lidah istri saya. Ya. Dan yang Komen ya, yang untuk- penting itu tempatnya ada, harus Sebenarnya. ada mejanya. Ya, sebentar ini mau disuruh komen dari tadi belum. Atuh. Ya komen untuk Pak Sutri dan yang lainnya. Apakah pasti kalian pernah mengalami lika-liku pemilihan makanan, pasangan yang apa tadi? Picky eater, milih-milih makanan, drama-drama makan dan masak. Silakan komen. Nah begitulah. Jumpa di episode selanjutnya di program kontrasepsi debat kusir Pak Sutri. yang menyajikan. Debat-debat sudah dadah tidak Kembali pandai lagi. untuk closing. Kembali lagi di Narabi Langsung, Pancage.